Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Husain dari Fakultas Teknik, jurusan Elektro, Stambuk 0332020003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang superposisi. Langsung saja. Superposisi dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian jaringan yang memiliki dua buah sumber atau lebih. Masing-masing sumber akan diperlakukan sendiri-sendiri dan jumlah aljabarnya diperoleh untuk menentukan besaran tertentu pada jaringan yang tidak diketahui. Superposisi merupakan salah satu solusi yang membuat suatu rangkaian yang terlihat kompleks dijadikan lebih sederhana. Metode teorema superposisi adalah menghilangkan semua sumber dan menyisakan satu sumber yang hanya bekerja pada waktu itu juga, dan menganalisa rangkaian itu dengan konsep rangkaian seri paralel masing-masing saat sumber bekerja sendiri-sendiri. Lalu setelah tegangan dan arus yang tidak diketahui telah dihitung, saat sumber bekerja sendiri-sendiri, masing-masing nilai yang telah diperoleh tadi dijumlahkan sehingga diperoleh nilai tegangan atau arus yang sebenarnya. Pertama, substitusi. Suatu komponen atau elemen pasif yang dilalui oleh sebuah arus yang mengalir, maka pada komponen pasif tersebut digantikan dengan sumber tegangan Ps yang mempunyai nilai yang sama saat arus tersebut melalui komponen pasif tersebut. Yang kedua, Thevenin. Thevenin adalah salah satu teorema yang berguna untuk analisis sirkuit listrik. Thevenin menunjukkan bahwa keseluruhan jaringan listrik tertentu kecuali beban dapat diganti dengan sirkuit ekuivalen yang mengandung sumber tegangan independen dengan sebuah resistor yang terhubung secara seri, sedemikian hingga hubungan antara arus listrik dan tegangan beban tidak berubah. Adapun teorema Thevenin dalam superposisi yaitu suatu rangkaian aktif atau dengan sumber tegangan dan atau sumber arus dependen maupun independen yang bersifat linear dengan dua kutub terminal dapat diganti dengan suatu tegangan Vt seri dengan resistor Rt. Yang pertama itu rangkaian resistor seri dan paralel. Rangkaian seri. Suatu rangkaian hambatan R1, R2, R3, dan R4 yang terhubung seri dan dipasang pada sumber tegangan atau GGLE yang hambatannya dalam R. Dalam rangkaian seri terdapat hanya satu harga kuat arus listrik, sedangkan pada setiap hambatan yang di seri terdapat pembagian tenaga listrik yang besarnya tergantung nilai hambatannya. Yang kedua tadi, rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel terdapat pembagian kuat arus listrik pada setiap hambatan yang besarnya tergantung nilai hambatan. Bagi hambatan listrik yang nilainya besar, arusnya mengalir kecil, dan sebaliknya pada hambatan listrik kecil mengalir arus listrik yang besar. Pada rangkaian hambatan paralel, semua hambatan luar memperoleh beda potensial yang sama besar. Adapun analisa rangkaian dengan teorema superposisi, yaitu rangkaian berikut dapat dianalisa dengan mengkondisikan sumber tegangan aktif atau bekerja sehingga sumber arusnya menjadi tidak aktif. Oleh sebab itu, arus I dalam kondisi sumber arus OC yang mengalir di R10 ohm dapat ditentukan. Kemudian dengan mengkondisikan sumber arus aktif atau bekerja, maka sumber tegangan tidak aktif.
Di sini arus dalam kondisi sumber tegangan SC yang mengalir di R 10 ohm dapat ditentukan juga. Akhirnya dengan perjumlahan aljabar kedua kondisi tersebut, maka arus total akan diperoleh. Prinsip superposisi linear: ketika dua gelombang atau lebih datang secara bersamaan pada tempat yang sama, resultan gangguan adalah jumlah gangguan dari masing-masing gelombang. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada semua jenis gelombang, termasuk gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan gelombang elektromagnetik. Prinsip ini untuk menemukan rumus gelombang stasioner pada tali. Adapun transformasi sumber, yaitu sumber tegangan ideal didefinisikan sebagai sebuah alat yang tegangan terminalnya tidak tergantung pada arus yang melaluinya. Adapun sifat-sifat teorema superposisi adalah yang pertama, tidak berpengaruh dengan sumbernya. Besar I3 akan sama dengan I13 tambah I23. Yang ketiga, jika I12 lebih besar dari I22, maka I12 kurang I22 atau sebaliknya. Adapun langkah-langkah menggunakan teorema superposisi, itu yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber, temukan keluaran sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Yang ketiga, untuk total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai dengan sumber beda. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.